Assalamualaikum. Halo sobat nonton semua, apa kabar hari ini? Pancet apik toh? Balik lagi di sini bareng saya Cak Odas, host kalian. Kali ini kita bakalan ringkas film bergenre fantasi lagi, tapi sekarang dari negara Jepun. Judulnya Left Under the Clouds. Yang mana kali ini bakal lebih pendek filmnya. Oke, kita langsung ke filmnya aja. Monggo. Di awal film kita ngeliat DJ zaman Meiji di kota Otsu karena adanya pergantian pemerintahan dari Shogun ke Kaisar Meiji. Di sela-sela party ada dua polisi yang mengejar maling dan diikuti oleh dua orang berpakaian samurai. Langsung menyerang maling tadi, tapi mereka berdua tidak bisa menangkapnya. Lanjut, maling tadi terus menghindari kejaran penjaga sampai datanglah seseorang dengan pakaian samurai juga. Maling tadi menyerang ke orang tadi dengan pedang dan dengan mudah dipukul mundur oleh samurai tadi. Tapi samurai ini menggunakan kipas bukan pedang sob. Pria ini namanya Tenka dan dua orang yang mengejar tadi adalah adik dari Tenka. Mereka adalah Kumo bersaudara. Dan masyarakat sering memberikan hadiah karena Tenka adalah pelindung dari kota itu. Lanjut, mereka dan polisi mengantarkan maling yang ketangkep tadi ke sebuah penjara di pulau terpencil. Mereka masuk dan menyerahkan maling tadi di sana. Tempat itu adalah tahanan para penjahat di era Shogun. Dan ada satu tahanan yang paling berbahaya. Dia adalah Kotaro, pemimpin dari ninja Fuma. Lanjut, Kumo bersaudara balik ke kediaman mereka dan disambut oleh Shirasu, orang yang tinggal dan bekerja untuk klan Kumo. Di kuil ini ternyata disimpan pedang sakti suci yang bisa menyegel ular purba Orochi. Scene berikut mereka sedang makan dari masakan Shirasu, yang ternyata Shirasu juga ahli dalam memasak. Di tempat lain kantor Menteri Meiji yang kedatangan pasukan elit pemburu Orochi dan melaporkan tugas mereka. Dan Pak Menteri meminta mereka untuk mencari keberadaan jelmaan Orochi dan dengan bantuan dari Tenka untuk bisa menyegel ular purba tersebut. Next scene, Tenka sedang bermeditasi dan ditungguin sama Shirasu. Mereka juga membahas masalah Orochi yang ternyata sudah turun ke bumi dan menjelma sebagai manusia. Dan ternyata Shirasu ini pernah diselamatkan sama Tenka sewaktu penyerangan tentara pemerintah ke klan ninja Fuma. Makanya dia ngikut terus sama klan Kumo gitu sob. Di lain tempat ada kerusuhan yang terjadi di kota. Biangnya adalah anggota klan ninja yang nyari jelmaan Orochi. Soramaru dan Tsutaro datang ke kota dan menyerang ninja Fuma. Tapi mereka bukan tandingan dari klan Fuma. Kemudian datanglah pasukan elit tadi yang ikut bertarung. Dan gampang banget kalau mereka untuk ngalahin ninja Fuma. Tiba-tiba Tenka datang dan merelai mereka. Ninja tadi tetap ingin Orochi ditemukan, tapi Tenka malah bilang dia bakal ngelindungin Orochi. Kemudian The Ninjas tadi ngilang dengan bom asap. Next, Sosei langsung menodongkan pedang ke Tenka. Kayaknya ada sesuatu di masa lalu mereka ini. Dan ternyata memang Tenka itu pernah jadi kapten pasukan elit menteri. Next scene, di pulau penjara ada perahu kosong yang mendekat dan didekati oleh polisi. Ternyata itu adalah jebakan pasukan ninja Fuma. Mereka pun masuk dan membunuh satu persatu penjaga di sana dan membebaskan para tahanan. Tujuan mereka adalah membebaskan Kotaro, ketua mereka. Di lain tempat, di klan Kumo, Soramaru sedang dilatih oleh Tenka dengan hanya menggunakan kipasnya. Pertarungannya bisa dilihat di scene. Karena tidak bisa unggul dari kakaknya, Soramaru merasa kurang berguna karena dia merasa belum cukup kuat menjadi seperti Tenka. Scene berlanjut di acara pesta anggota klan Kumo dan pasukan elit diundang oleh Menteri Pertahanan. Tujuannya biar Tenka mau untuk bergabung sama pasukan elit karena kan dia dibutuhin untuk nyegel Orochi. Dan kenapa Tenka keluar dari pasukan elit? Soalnya ayah dan ibunya dibunuh sama Kotaro ninja dari Fuma dan dia lebih memilih adik-adiknya daripada jadi pasukan negara gitu sob. Soramaru yang mendengar hal itu marah karena Tenka tidak pernah menceritakan hal itu sama dirinya. Tapi Tenka bilang dia bakalan cerita tapi kalau mereka sudah dewasa. Soramaru malah pergi. Keesokannya di pantai Soramaru ditemui Tenka dan diajak ngomong baik-baik biar dia ngerti kalau tugas klan mereka itu berat dan banyak musuhnya. Mendengar hal itu, Soramaru agak merasa lega. Lanjut, Soramaru datang ke kantor pasukan elit. Dia memaksa untuk masuk karena ingin berlatih menjadi lebih kuat. Kemudian, dia diizinkan oleh Sosei dan latihan pun dimulai. Soramaru kelihatan kesulitan awalnya ngalahin newbie pasukan elit. Tapi tiba-tiba dia marah dan matanya berubah. Dan dengan brutal menyerang dan mengalahkan newbie itu. Bisa dilihat di scene. Kemudian mereka curiga kalau Soramaru adalah jelmaan Orochi dan Takamine mengikuti Soramaru.
Next, di tengah hutan, Soromaru langsung diserang oleh Takamine. Soromaru kelihatan terdesak ada di scene, tapi tiba-tiba dia berubah bak Lizard Man dan mengalahkan balik pasukan elit itu dengan mudah. Lanjut, di penjara, Ninja Fuma mempersiapkan diri untuk kedatangan Orochi yang pernah disegel 300 tahun lalu di tempat itu. Jadi gini sob, pada masa lalu Orochi itu pernah ngebantuin manusia, dan dia naik ke langit dan nyebarin kebaikan untuk manusia seperti panen dan hasil laut. Tapi karena penampilannya jelek, dia malah dibenci dan jauhi sama manusia. Karena itu Orochi marah dan nyebarin kehancuran. Oke, next scene, Tenka melihat ada sesuatu yang terjadi, dan kemudian Tenka mengambil pedang sakti di kuilnya dan memulai ritual untuk membebaskan adiknya dari Orochi. Ketika akan menusuk Soromaru, tiba-tiba Tenka ditusuk dari belakang oleh Shirasu. Ternyata Shirasu ini pura-pura baik depan mereka aja sob, karena tahu jelmaannya adalah adik dari Tenka. Dan kemudian klan Fuma membawa adik Tenka dan pedang sakti milik klan Komo. Keesokannya, Tenka pulih dan dia bersiap membawa kipasnya untuk berangkat ke pulau penjara sendirian. Di lain tempat, ternyata Shirasu adalah adik Kotaro, ketua klan Ninja Fuma, dan mereka memiliki tujuan masing-masing. Di scene lain, kepanikan melanda kota karena langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, soalnya Orochi mau bangkit. Kembali ke pulau penjara, adik Tenka sudah mulai penuh sisik, dan pada saat gerhana bulan, maka Orochi akan kembali bangkit. Lanjut, Tenka datang dan menantang ratusan orang di sana. Tarungan pun dimulai, bisa dilihat di sini juga. Tenka kesusahan melawan semuanya sendirian. Nah, dia bak kipas sob. Tapi Tenka terus bertarung walaupun sudah terluka. Dia tetap bangkit bak kena vaksin COVID-19 dan sembuh, tetapi dia dijatuhkan kembali. Ketika terdesak, tiba-tiba tembok gua meledak dan datanglah para polisi elit. Mereka membantu Tenka ngelawan semua ninja. Pertempuran kembali dimulai. Tenka maju tapi kakinya terluka oleh shuriken. Dan Tenka berhadapan dengan kakak adik Fuma. Soromaru udah terangkat karena akan berubah. Tenka terus berjuang melawan Fuma bersaudara. Kemudian Kotaro menyerang Tenka, tapi tiba-tiba berhasil dibunuh oleh Sosei. Tenka melanjutkan ritual dengan pedang sakti menusuk adiknya. Orochi pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Tenka. Kemudian Shirasu memilih untuk bunuh diri dengan masuk ke pintu dimensi Orochi, terus dia ngilang. Next scene, Orochi belum tersegel ternyata, dan ini semua belum berakhir. Dan dia kembali datang dengan wujud aslinya. Kemudian mereka berenam menyiapkan formasi dan merapalkan mantra penyegel. Dan kemudian inilah wujud Orochi yang datang langsung menyerang ke arah mereka. Tetapi berhasil ditangkal dengan pedang sakti klan Komo, dan Orochi pun masuk ke dalam batu dan tersegel kembali. Next scene, mereka berhasil keluar dari penjara dan melihat awan sudah menjadi cerah kembali. Dan Komo bersaudara keluar dan ngomongin klan mereka akan terus membuat dunia penuh dengan tawa. Ini kenapa judulnya Laughing Under Clouds. Lalu film pun selesai. Oke sob, kali ini filmnya singkat banget, soalnya emang cuma 1 jam lebihan. Dan tolong selalu dukung channel ini biar tahu update film lainnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, terima kasih, see you soon, dan assalamualaikum.